Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Welcome to English class. Hi guys, how are you today? Fine? I am fine too. Okay, I'm meeting with Ubed Zubaidi, and here, I will ask you something before we start our lesson. Sebelum kita mulai, coba jawab pertanyaan saya. Ini. Have you read an encyclopedia? Pernah nggak membaca encyclopedia? Encyclopedia, tahu nggak encyclopedia? Masa nggak ngerti? Ensiklopedia ya ensiklopedia, buku yang berisi pengetahuan umum. Nah, di sana kamu kan bisa membaca yang isinya penjelasan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu ensiklopedia. Ya, mesti pernah baca SD, kamu senang yang ada gambar-gambarnya itu loh, gambar hewan, terus ada penjelasannya gitu. Ya, itu namanya ensiklopedia. Oh. So what relation between encyclopedia in our material today? Hubungannya apa sih encyclopedia dengan materi kita hari ini? Ya, karena kita akan membahas tentang teks yang digunakan, jenis teks yang digunakan di encyclopedia atau di buku-buku pelajaran. Namanya adalah factual report. Nah, factual report adalah teks laporan faktual. Kok ngerti kamu ya? Ya, ada tulisannya. Factual report adalah teks yang digunakan. Nah, ini ada penjelasannya. Bisa dibaca sendiri. Nggak usah bacakan ya, jelasin ya. Report teks adalah bentuk teks yang mengandung penjelasan detail tentang suatu objek. Detail yang terkandung di report teks adalah detail ilmiah. Makanya ada kata factual. Factual ada berkaitan dengan fakta. Fakta itu kebenaran. Kebenaran itu diambil dari mana? Dari pengamatan. Makanya bersifat ilmiah. Oke, ngerti ya? Selanjutnya, report biasanya menggambarkan sebuah objek secara garis besar. Tidak spesifik. Inilah yang membedakan antara report dan deskriptif. Ya, jadi kalau kita ngomong report itu yang garis besar. Sekarang saya kasih contohnya. Ada judul sebuah teks misalnya ya. Deskriptif teksnya kelas 10 ya, kalian masih ingat ya. Misalnya tak kasih judul apa ya, ayamku gitu ya. Deskriptif teks judulnya adalah ayamku. Sebentar. Ya, judul deskriptif teksnya adalah ayamku. Dalam bahasa Inggris apa? My chicken, ya bisa. My chicken, ayamku. Nah, kalau ayamku dengan ayammu beda nggak? Dengan ayamnya dia beda nggak? Tentu beda ya. Makanya itu namanya deskriptif. Kalau deskriptif kan spesifik. Ayamku ya ayamku. Ayamku yang kayak apa ya? Yang bulunya warnanya hitam, keriting gitu ya. Lehernya panjang, telurnya 2, itu ayamku. My chicken. Beda ya dengan punyamu gitu kan. Itu namanya deskriptif. Deskriptif itu spesifik dengan ciri-ciri yang tidak ditemukan di benda lain gitu. Yang membedakan itu namanya deskriptif. Tapi kalau report sama-sama ayam nih. Ya, ayam. Ayam ya. Sama-sama ayam bahasnya. Tapi kalau factual report itu secara garis besar. Jadi seluruh, kalau ada ciri-ciri ya berarti ciri-ciri yang ditemukan di seluruh ayam di dunia. Contohnya apa? Punya paruh. Bentuk paruhnya gini. Dia misalnya ayam itu nggak bisa terbang. Bisanya digeprek. Ayam geprek. Ya. Terus ayam itu pemakan segalanya.
dia bisa makan sayuran, herbivora, juga bisa makan karnivora, jadi dia omnivora. Ya kayak kamu juga omnivora, kamu bisa makan macam-macam, termasuk aspal, termasuk uang rakyat itu bisa dimakan, omnivora. Ya jadi kalau yang ayamku yang ini itu namanya deskriptif. Ya deskriptif, sifatnya mendeskripsikan secara teliti atau secara spesifik satu hal. Kalau yang ayam saja ini namanya report. Report. Kenapa ada kata factualnya? Ya untuk membedakan dengan berita. Ya, karena kita sering mendengar kata report sebagai kita asosiasikan dengan berita. Ya reporter kan itu. Orang yang menyiarkan. Enggak ya. Jadi report di sini bukan yang berita. Kalau berita itu news item, beda lagi. Nanti kalian akan belajar di kelas 12. Kalau naik ya makanya berusaha biar naik. Nah, kalau ada kata factual report ya, maka spesifik ya, maka report yang mana? Yang factual, yang penjelasan tentang satu fenomena yang rinci ya, sesuai dengan cara garis besar yang rinci gitu. Oke, report text itu untuk apa sebenarnya? Ya, ditujukan untuk memberikan informasi ya yang sifatnya ilmiah secara spesifik kepada pembaca. Makanya report itu bisa ditemukan di artikel-artikel ilmiah atau di ensiklopedia. Makanya sebenarnya kamu itu sering dapat yang namanya factual report, tapi ya nggak ngerti aja. Ya, karena kalau nggak punya kepekaan itu ya nggak ngerti. Dia sudah ngode, kamu nggak peka, dia cinta padamu terus kamu nggak peka, ya nggak akan nyampe. Ya factual report biasa kamu baca tapi nggak ngerti kode-kodenya, maka ya nggak ngerti. Ya nggak ngerti itu factual report, padahal sebenarnya baca. Ya, bagian report text, factual report text, maka bagiannya ada dua. Yang pertama adalah general classification. General classification itu klasifikasi umum. Secara umum itu ya, secara umum ya, umum. Nah, secara umum itu hal yang dijelaskan itu bagaimana maksudnya. Misalnya ayam tadi, ayam itu secara umum itu seperti apa sih? Ya, misalnya ayam adalah sebangsa burung. Kan itu ayam itu kan burung sebenarnya. Maka secara general classification itu dijelaskan ayam adalah burung dari keluarga burung. Ya, jangan tersinggung ya yang punya burung ya. Oke, yang selanjutnya adalah description. Description itu adalah bagian rinci yang memberikan penjelasan fenomena-fenomena ya, atau sifat-sifatnya atau ciri-cirinya atau ya apalah yang bisa dijelaskan gitu, yaitu namanya description. Kalau ayam yang bisa dijelaskan apa? Misalnya bulunya, fungsi dari paruhnya, bagian tubuhnya, atau apalagi suaranya. Wah, itu namanya description ya. Jadi deskripsi bagian-bagian dari ayam tadi. Ini contohnya report text. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Have you any question about report text? Factual report text? If you have any question, please give comment to my video here ya. Silakan bisa di komen di video saya di bawah ini. Kalau mau subscribe silakan, gratis. Subscribe 2 kali jangan, 3 kali aja ya. Subscribe-nya 3 kali. Oke, kita lanjut. Ada example, contoh. Okay, I have an example here. The title is airplanes. Airplanes. Airplanes adalah pesawat terbang. Maka ini bahas pesawat terbang yang mana? Pesawat terbang yang semuanya. Jadi pesawat terbang secara umum. Ya bukan satu pesawat terbang punya saya, punyamu enggak. Airplane semua pesawat terbang. Kita baca dulu. Airplanes are fixed-wing aircraft that are propelled through the air by engines. They are used for
transportation, recreation, research, and military purposes. Some aircraft, usually military or experimental, are capable of supersonic flight, breaking the sound barrier by traveling at speed faster than sound, 1,235 km per hour, 768 meters per hour. There have only been 2 commercial aircraft capable of supersonic transport. The most well-known of this was the Concorde, which flew between major cities such as London, New York, and Paris until 2003. Okay, that's airplanes. Kita ngerti airplanes ya. Paham ya? Nggak usah dijelaskan ya ini. Paham gampang. Oh, dijelaskan. Oke. Ya kelamaan libur jadi agak lupa ya maklum. Tak jelasin. Airplanes ya. Pesawat adalah fixed wing aircraft. Aircraft itu kendaraan udara. Fixed itu tetap. Kamu sebenarnya biasa mengatakan ini fixed, tapi salah ngomong. Ngomongnya apa? Fix ya, cuma fix. Rencananya sudah fix belum? Gitu. Sebenarnya fixed ya, ada d-nya. Fixed. Jadi fixed itu artinya tetap. Rencananya sudah fixed belum? Besok lagi ngomongnya gitu ya. Rencanamu sudah fixed belum? Nanti kamu DC. Sok. Tapi enggak, ini benar. Demi kebenaran. Fixed. Airplanes are fixed wing aircraft that are propelled through the air by engines. Ya. Yang mana aircraft ini berada di udara dengan mesin-mesin. Jadi aircraft punya mesin. They are used for transportation. Ya, digunakan untuk transportasi, recreation, research, and military purposes. Oke, secara umum lah. Jadi ini namanya adalah general classification. Yang paragraf 1 ini namanya general classification, klasifikasi secara umum. Kok ngerti itu adalah general classification ya? Karena secara umum membahas pesawat itu yang kayak apa, digunakan untuk apa, kan secara umum. Baru deskripsinya, detailnya bawahnya di sini. Some aircraft, ya beberapa kendaraan udara usually military or experimental, biasanya aircraft yang militer atau percobaan itu capable of supersonic flight. Supersonic flight itu berarti bisa terbang supersonic. Supersonic itu lebih cepat dari suara. Itu lebih cepat dari kecepatan suara. 1230 km per jam atau 768 meter per jam. Bener nggak ini sih? Cepat banget gitu, mengalahkan suara. Bush. Supersonic flight kayak Superman. Superman itu bisa terbang supersonic, ngejar pesawat bisa. Kalau kamu nggak bisa, karena ngejar mantan aja susah ya. Bersonik, pretend. Oke, ya lanjut ya. By traveling at speed faster than sound, yang mana dia bisa travel, bisa berpindah dengan kecepatan lebih cepat dari suara. There have only been 2 commercial aircraft capable of supersonic transport. Pernah ada hanya 2 pesawat komersial yang menggunakan supersonic, yang bisa supersonic, yang cepat. The most well known of this was the Concorde. Yang paling terkenal adalah Concorde, which flew between major cities such as London, New York, and Paris. Dia terbang ke kota-kota itu, London, New York, and Paris sampai 2003. Until sampai 2003. Kalau sekarang ada nggak ya? Nah, menurut teks ini ya sampai 2003 saja. Oke, that's it ya. Jadi factual report ya, informasi apa secara umum tentang satu hal gitu. Bisa kamu akhirnya mendapatkan apa ya?
mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Contohnya kamu baru ngerti aircraft itu pesawat supersonik, pernah untuk komersial. Komersial itu digunakan untuk penerbangan yang disewa itu komersial. Nah, ada soal. Yuk bareng-bareng ya. Number one, what is being discussed in the text? Apa yang didiskusikan di teks? Yang didiskusikan apa? Ini secara umum membahas apa? Kalau ada judulnya ya mbok tulis judulnya gampang. Aircraft, oh ya yang lengkap ya. Nah, jadi itu yang lengkap. Ya, aircraft is being discussed in the text. Ini kembali. Airplanes. Airplane is being discussed in the text. Jadi teks ini membahas tentang airplanes. Yang kedua, the airplanes used for digunakan untuk apa? For. Wah, ini gampang, kita tinggal cari yang ada kata used-nya. Kita nemu apa? Oh ya, biasanya ini kalau soal tertulis kayak gini biasanya urut ya, dari atas bawahnya gitu, gampang jadinya. The airplanes used for. Nah ini kan bisa. Airplanes are used for. Tulis the airplanes are used for transportation. Recreation. Resource and military purposes. Ya, jadi pesawat itu digunakan untuk ini untuk transportasi, recreation, research, dan juga kepentingan militer. Next, what is every airplane can choose supersonic flight? Apakah setiap pesawat itu bisa terbang supersonic? No. Kalau kita no, then ini pertanyaannya kok sebenarnya gini aja biar gampang. No. Apakah setiap pesawat itu bisa terbang supersonic? No, they can. Tidak, mereka nggak bisa setiap pesawat terbang supersonic, nggak bisa. What is Concorde? Nah ini gampang, cari di teks yang kayak gitu. Nah, Concorde. Nah, Concorde berarti apa ini? Commercial aircraft ya. Ini tak copy aja biar cepat. Jadi Concorde is commercial aircraft transport which flew between ya. Concorde is commercial aircraft capable of supersonic transport. Concorde adalah aircraft atau pesawat komersial yang bisa terbang supersonik, yang mana terbang di antara kota London, New York, dan Paris sampai 2003. What can we conclude about commercial aircraft 2003? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau di sini kan di teks menyebutkan sampai 2003, maka setelah 2003 apa? Ya mungkin nggak ada lagi yang supersonik gitu ya. Ini mungkin aja there is no commercial aircraft using supersonic flight.
mungkin aja nggak ada komersial aircraft yang menggunakan supersonic flight. Oke. Nah, jadi di pelajaran kita kali ini kamu berusaha untuk mendapatkan informasi dari teks ya dengan menjawab soal. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugasnya adalah ini. Gampang sekali tugasnya. Nah, sekarang I have 3 paragraph teks ya. Saya punya teks yang 3 paragraf ya. You have to write it by yourself ya, silakan dibaca. Alternate please answer these questions, the following questions. Ya, setelah itu silakan dijawab 1 sampai 5. Jawabnya di mana? In your book. Di bukumu silakan 1 sampai 5. Soalnya sunnah, jawabannya wajib. Kamu tulis di situ, kemudian kasih nama, di foto, kemudian diupload sesuai deskripsi video ini ya. Nanti deskripsi videonya dilihat bisa diupload di mana gitu. Ditunggu sampai hari Jumat jam 9 ya, jadi masih panjang ya. Kita lihat aja sini teksnya apa. Oh ya, videonya bisa kamu post ya, nanti dibaca, di post dibaca, pertanyaan bisa kamu tulis di buku, videonya di post gitu. Virus ya, virus. A virus is a microscopic parasite that can infect living organism and cause disease ya. Jadi virus adalah parasit mikroskopik. Mikroskopik itu kecil, that can menginfeksi living organism and cause disease. Living organism, organisme hidup, dan juga menyebabkan penyakit. Nah, secara umum gitu. Ya, ini penjelasan general classification dari virus. It can make copies of itself inside another organism cell. Nah, bisa copies, menyalin dirinya sendiri di dalam sel-sel organisme. Berarti virus itu menggandakan diri di dalam tubuh organisme, tubuh makhluk hidup. Viruses consist of nucleic acid and protein code. Nah, ini isinya virus itu apa? Asam nukleat dan juga jubah protein. Ini yang ngerti ya guru IPA. Viruses are able to cause many types of disease such as polio, Ebola, and hepatitis. Ini contoh dari penyakitnya. Viruses reproduce by getting their nucleic acid strand into a prokaryote or eukaryote in cell ya. The RNA or DNA strand then takes over the cell machinery to reproduce copies of itself and the protein code. Jadi ini cara untuk mereproduksi virus. The cell then bursts open splitting the newly created viruses ya. Jadi ketika sudah berkembang biak, sudah mengopi dirinya sendiri, nanti bisa menyebar. All viruses reproduce this way ya. Semua virus itu kayak gitu reproduksinya caranya. And there are no free living viruses. Jadi virus itu di mana-mana sebenarnya. Nggak ada yang bebas dari virus. Viruses are so much smaller than bacteria. Virus itu lebih kecil dari bakteri. They were not visible until the invention of the electron microscope. Jadi mereka nggak bisa dilihat sebelum mikroskop elektron itu ditemukan. Jadi kita bisa melihat virus itu kayak apa bentuknya dengan bantuan mikroskop elektron. Viruses are everywhere, di mana-mana in the environment, and all organisms can be infected by them. Bisa terinfeksi ya. Viruses can remain intact for a long time, ya bisa lama di dalam tubuh. And when infect cell when time and condition are right. Ya. Jadi virus itu bisa menginfeksi jika kondisinya waktunya tepat, kondisinya tepat. Ya. Makanya kalau
coronavirus itu ada masa inkubasi ya, namanya ini masa inkubasi selama 14 hari. Makanya stay at home ya. Kalau nonton video ini jangan bareng temennya, ya di rumah sendiri-sendiri. Ya, pakai kuota sendiri ya gitu. Masa nggak punya kuota? Certain viruses are transmitted through close contact between people. Virus itu bisa ditransmisikan, bisa ditularkan kalau orang-orang kontaknya dengan yang dekat. So fight viruses transmission by using face mask ya. Sehingga hindari gunakan face mask. Topeng, masker. And doing physical distancing ya. Dilakukan itu ya. Jadi silakan di rumah, ini lagi krisis pandemi coronavirus COVID-19 ya, stay at home, avoid some people ya, by social distancing atau dengan physical distancing ya, sering cuci tangan ya, sering nyabun ya, that's right. Okay, after you read this text ya, setelah saya baca ya, silakan bisa dijawab. Number one, what is being discussed in the text? Yang sedang didiskusikan apa? Gampang sekali. Virus can cause disease such as, ya, bisa menyebabkan penyakit, contohnya apa? Gampang nih. Why does virus need host? Host itu inang ya, jadi orang yang infeksi. Kenapa virus itu butuh itu? Number four, paragraph 2. Paragraph 2 tells about what? Disimpulkan apa tadi? Ya. 5. What can we do to avoid virus infection? That's so very easy ya. Namanya juga tugas enteng ya, tugasnya enteng-enteng. Okay, don't forget to do this job or this assignment at home. Write down in your book and then give your identity and then take a picture ya, ditulis di buku, kasih identitas, difoto dan diupload sebagai bukti bahwa kamu melakukan pembelajaran secara online. Okay, if you have any question, please feel free to keep comment to my video. Silahkan di komen saja. Jika punya pertanyaan, punya sanggahan, ya barangkali bisa saya bantu. That's all for today. Thank you very much. Bye.